Gara-gara suara yang sedikit itu video kita kena copyright. Sedih betul kan? Tapi tenang saja. Pihak YouTube selalu memikirkan kita sebagai kreator. Mereka akan berusaha untuk tidak merugikan kita. Mereka tahu bagaimana capeknya kita membuat video, capeknya proses pengeditan, lalu kita upload. Ya, mereka memikirkan itu. Sehingga belum lama ini pihak YouTube juga telah memudahkan kita. Jadi ketika ada memang dalam video kita itu terdengar suara lagu orang, padahal inti video kita bukan soal itu, mereka memberi bisa menghapus khusus lagunya itu saja, dan sementara pembicaraan kita tidak. Nah, ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke pihak YouTube atas kebolehan ini, atas upayanya demi melindungi kami sebagai kreator. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Oke sahabat, aku ngopi dulu. Seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, pada saat ini saya ingin membahas tentang video kita di YouTube. Kita tahu pada saat ini, belakangan inilah, dimulai dari 2019 kemarin, untuk monetize channel kita di YouTube itu sangat sulit sekali. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan itu wajar karena banyaknya video-video yang re-upload dan video-video orang yang juga di-upload oleh orang lain, tujuannya baik. Dan bertambah waktu, pihak YouTube juga sangat memikirkan kita sebagai kreator YouTube. Jadi seperti saya ada dalam video saya pernah saya katakan, selagi video kita tidak mengabarkan kebencian, kata-kata kotor, bahasa-bahasa kotor, penghinaan, maka video kita akan aman-aman saja. Terus saya juga sarankan kepada para kreator, ketika ada orang yang komentar kurang baik di video kita atau menghina, saya sarankan sudah balas saja, karena kalau tidak dibalas, itu dia tidak akan mengerti dan seenaknya saja, dan dia akan berkelanjutan selalu berbuat seperti itu. Nah, ketika membalas komentar itu, apakah kita akan dapat peringatan dari YouTube? Di video saya itu saya katakan tidak akan, karena pihak YouTube pasti memikirkan kita selagi video kita isinya baik-baik saja, tidak masalah. Ketika orang komentar di video kita, komentar yang kurang baik, sudah layanin saja. Karena komentar berbeda dengan isi video. Kita berniat membuat video itu adalah untuk menghibur orang, atau mengeluarkan ide, pola pikir kita agar bermanfaat buat orang. Tapi ketika ada saja orang-orang yang tidak suka dengan kita, bagaimanapun baiknya video kita, bagaimanapun pencerahan yang kita hadirkan di video kita, mereka tetap akan tidak suka. Itu sebabnya mereka akan komen yang tidak baik. Dan kalau saya layanin saja. Jika perlu saya lebih kasar komennya. Kenapa saya berani melakukan itu? Bukan apa-apa. Karena ya tidak adil saja. Kita membuat video yang baik-baik, atau kita membahas video tentang hal-hal yang kurang baik di masyarakat, demi mencerdaskan masyarakat, tapi ada saja orang yang komen kurang ajar. Kan tidak adil kalau kita biarkan. Jadi bikin sahabat. Nah, berkenaan dengan video juga, ada berkali-kali ini kita sebagai kreator sering mengalami. Ketika kita lagi buat video dalam perjalanan, atau kita pergi ke suatu tempat yang kebetulan di sana ada musiknya, kita sudah edit video kita sebaik-baiknya dengan meluangkan waktu. Itu bukan perkara mudah. Lalu tiba-tiba ketika kita sudah upload, dan hasil dari video kita itu di YouTube ternyata hanya gara-gara terdengar musik orang lain yang sebentar saja, itu akhirnya video kita dikena hak cipta, ya, kena hak cipta, padahal paling 1 menit paling banyak misal, dan akhirnya monetize-nya mereka yang ambil. Ya, itu pun masih syukur. Ada lagi yang lebih kurang ajar. Hanya dengan berapa menit, atau bukan juga dari video dia, hanya
ada kedengaran seakan-akan suara yang hampir sama tapi asli dari suara kita, mereka langsung melaporkan video kita, bahkan menghapus video kita. Aneh bukan? Saya mengalaminya. Tapi ketika saya lakukan komplain kepada orang yang melaporkan itu, dan akhirnya dia meminta maaf dan kembali video kita ada lagi. Jadi kita, bagi sahabat seorang kreator, ketika dapat peringatan, kita jangan langsung takut. Kita pelajari dulu, selagi kita tidak mengambil video orang, kita maju. Dan mengenai video musik orang tadi, yang kita pergi ke suatu tempat, ada video suara orang, atau kita pergi ke tempat yang ada musik live-nya, sementara dalam video kita itu adalah kita lagi makan atau ngobrol sama orang, tapi karena memang terdengar suara orang lagi nyanyi, ternyata gara-gara suara yang sedikit itu, video kita kena copyright. Sedih betul kan? Tapi tenang saja. Pihak YouTube selalu memikirkan kita sebagai kreator. Mereka akan berusaha untuk tidak merugikan kita. Mereka tahu bagaimana capeknya kita membuat video, capeknya proses pengeditan, lalu kita upload. Ya, mereka memikirkan itu. Sehingga belum lama ini pihak YouTube juga telah memudahkan kita. Jadi ketika ada memang dalam video kita itu terdengar suara lagu orang, padahal inti video kita bukan soal itu, mereka memberi bisa menghapus khusus lagunya itu saja, dan sementara pembicaraan kita tidak. Nah, ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke pihak YouTube atas kebolehan ini, atas upayanya demi melindungi kami sebagai kreator, apalagi kami kreator pemula yang memang berjuang hanya mengandalkan tenaga saja. Bukan seperti artis-artis yang akhirnya terjun ke YouTube, mereka lebih mudah mendapatkan subscriber. Kalau kami, oke sahabat, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara menghapus lagu orang yang ada di dalam video kita tersebut, sementara video kita bukan tentang lagu itu. Nah, baik sahabat, ini kebetulan di channel saya Bini Budaya Family yang barusan saya upload video, dan dapat kabar dari email, ada pemilik hak cipta yang mengklaim materi dalam video Anda menggunakan konten ID. Ini bukanlah teguran hak cipta. Klaim ini tidak mempengaruhi status akun Anda. Ada iklan yang dijalankan pada video Anda dan pendapatannya akan login ke pemilik hak cipta. Atau pemilik hak cipta menerima statistik mengenai jumlah penayang video Anda. Video saya ini berjudul Resepsi Pernikahan Kak Mutiara. Konten berhak cipta dari Wedding Day. Diklaim oleh sekian. Oke, kita lihat detailnya. Nah, di sini disebut klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda, tidak terkena dampak, bisa dilihat oleh publik, tidak memenuhi syarat dimonetize, tapi dimonetize oleh pihak orang nih. Sekarang kita pilih tindakan. Oke. Jadi kita nonaktifkan suara lagu. Nah, kenanya panjang nih suara lagu. Padahal suara lagu ya suara musiknya aja, jadi suara saat ijab kabul atau apa yang ada di video ini tidak hilang. Kita pilih ini. Di sini kan matikan semua suara saat lagu diputar. Kalau kita matikan suara semuanya, maka videonya akan jadi bisu. Jadi kita kehilangan makna dari video ini. Apalagi ini video yang sangat penting kan, soal pernikahan anak saya. Sekarang kita pilih nonaktifkan suara lagu saja. Oke. Nah, bisa. Jadi kita lanjutkan. Nonaktifkan suara lagu saja. Proses ini perlu waktu agak lama. Jika kami mematikan suara lagu berhak cipta, kami akan memperbarui pembatasan penayangan atau monetis video Anda. Status video akan tetap seperti saat ini hingga proses ini selesai. Oke. Nonaktifkan suara. Nah, sahabat, jadi dalam saat proses begini, ya kita tunggu saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, menunggu itu misal sambil ngopi atau apa. Yang penting kita jangan keluar dari laman ini. Oke, kita tunggu nanti sampai selesai ya, sahabat ya. Karena tadi ada 2 klaim. Nah, kita pilih dua-duanya. Kita pilih yang satu lagi. Kita lihat lagi detail di sini.
Ya, yang tadi kita udah pilih tindakan yang ini, sekarang baru pilih tindakan yang ini. Oh, ini juga tidak tersedia saat video diproses. Berarti memprosesnya bisanya satu-satu karena tadi memproses yang ini, ya, yang ini nanti belakangan. Oke, sahabat. Kita tunggu nanti sampai prosesnya selesai. Baik sahabat, kita periksa sekarang apakah sudah selesai proses ini. Ya, kita periksa, kita lewat email lagi, lihat detailnya, pilih tindakan. Nah, berarti sudah selesai yang tadi. Tinggal yang satu ini lagi nih, yang satu lagi nih, kita pilih tindakan. Nonaktifkan suara lagu. Oke. Pilih cara mematikan suara, ya nonaktifkan suara lagu saja. Oke. Dan kita lanjutkan. Sebenarnya kita bisa perhatiin video yang dibisukan ini atau suaranya ini. Tapi kalau kita tinjau, otomatis kena copyright lagi di video ini. Makanya kita lanjut, nggak usah pakai tinjau begini. Oke, kita lanjutkan. Nonaktifkan suara. Nah, sedang diproses. Jadi sekarang kita kembali menunggu sambil ngopi. Kebetulan kopi saya sudah habis. Nanti saya mau suruh buat kopi lagi sama anak saya. Oke, kita tunggu ya. Biasanya saya buat kopi sendiri, tapi nanti biar dia dibuatin sama anak. Oke, kita tunggu. Baik sahabat, setelah kopi dibuatin oleh anak saya, sekarang kita cek. Sudah selesai prosesnya. Nah, sekarang saya langsung ke email. Kita lihat detailnya, detail klaim. Ringkasan dan status hak cipta. Nah, sekarang video ini tidak memiliki masalah hak cipta. Artinya, suara tadi sudah dihilangkan. Tapi di sini kenapa monetis tidak memenuhi syarat? Ya, karena channel saya yang ini memang belum saya daftarkan tergabung dalam program partner YouTube. Artinya memang belum bisa monetis. Tapi yang jelas, video ini sudah tidak memiliki masalah hak cipta ya seperti tadi. Kalau tadi kan masalah hak cipta. Nah, sekarang baru kita lihat suara musiknya tadi kan di bagian-bagian akhir video. Sekarang kita lihat di bagian akhir-akhir videonya. Nah, kita langsung di bagian-bagian sini. Tadi di bagian sini nih musiknya. Nah, cuma yang jelas musik latar belakangnya sudah nggak ada. Itu yang dihapus oleh pihak YouTube. Mantap bukan? Nah, kita memang harus berterima kasih kepada YouTube. Nah, sahabat, apakah hanya semua video, ya semua lagu yang tidak kita perlukan, yang orang klaim itu bisa kita hilangkan? Dan ternyata ada juga mungkin dari video kita ketika diklaim sama orang ada lagunya dan ternyata kita tidak bisa menghapus lagunya saja. Itu disebabkan karena pihak YouTube sendiri tidak mempunyai informasi yang cukup tentang lagu itu. Misal biasanya lagu-lagu daerah atau lagu Indonesia atau lagu daerah Minang atau apa yang pihak YouTube sendiri belum begitu mempunyai informasi yang jelas tentang lagu itu. Tapi rata-rata jika musiknya dari yang sudah dikenal dunia atau yang sudah sangat dikenal, pihak YouTube pasti mengetahui dan mereka bisa menghapusnya. Jadi demikian sahabat. Oke, ya seperti yang video ini. Yang video saya ini itu tidak bisa dihapus ternyata suara lagunya yang orang klaim itu. Karena tidak bisa,
otomatis ya saya buang aja suaranya semuanya. Karena ya kita sudah capek-capek buat, ya kan? Jadi ini contoh, ini video saya yang ini. Dan mari kita hapus lagunya dan juga suaranya sekalian. Nah, video saya ini kan tentang saya makan bareng dengan Bapak Costello. Yang kena copyright ini adalah nyanyi yang kami lagi makan atau ngobrol terdengar. Nah, di sini sebut video bertaburan artis Minang makan dan nyanyi bareng dengan Bapak Costello bagian pertama. Ringkasan dan status hak cipta. Anda akan berbagi pendapatan dengan artis yang membuat musik di video Anda. Dampak terhadap channel tidak terkena dampak. Klaim konten ID video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Jadi kita tidak mendapat peringatan. Visibilitas video ini dapat dilihat oleh semua orang. Nah, di sini soal monetis dikatakan berbagi. Anda berbagi pendapatan iklan dengan penulis lagu yang menulis dan memiliki hak ciptanya. Oke. Ternyata di konten yang digunakan itu adalah lagu Pulanglah Udah. Nah, sementara itu memang ada pengunjung yang lagi menyanyikan itu. Di sini sebut berbagi pendapatan. Pilih tindakan ya. Konten ditemukan pada menit ke 15.23 sampai 18.24. Oke, kita pilih tindakan. Pilih nonaktifkan suara. Cuma suara lagu yang hilang kita pilih ini. Tapi kebetulan di video saya yang ini ada jawaban kami tidak memiliki cukup informasi mengenai lagu ini. Artinya yang lagunya tuh kita tidak bisa hapus. Mau diapakan? Sekarang saya uji cobakan saja, matikan semua suara saat lagu diputar. Oke. Matikan semua suara saat lagu diputar. Proses ini perlu waktu agak lama. Jika kami dapat matikan suara lagu berhak cipta, kami akan memperbarui pembatasan penayangan atau monetize di video Anda. Status video akan tetap seperti saat ini hingga proses selesai. Oke, kita nonaktifkan suara. Nah, sahabat, itu dia sedang memproses. Kita tunggu saja. Yang penting laman ini jangan kita tutup, kita biarkan saja. Baik, sahabat semua, setelah menunggu beberapa saat sambil ngopi tentunya, maka video itu sudah selesai. Jadi, nih kita lihat. Bertaburan artis Minang, makan dan nyanyi bareng dengan Bapak Costello. Ya. Nah, iklan yang beginian sudah monetis buat kita sendiri. Sekarang kita periksa di bagian pengeditan. Oke, kita lihat monetize-nya. Nah, di sini sudah aktif, artinya sudah tidak ada klien dari orang. Jadi monetisnya juga sudah tidak berbagi. Sekarang karena video yang suara yang diklaim tadi itu bagian-bagian akhir video, kita lihat videonya. Kita melompat saja ke videonya yang bagian belakang. Karena tadi saya menghapus suaranya, mungkin suaranya jadi bisu. Ya kita lihat. Nah, tuh. Suaranya jadi hilang. Ya tidak masalah. Karena makanya kalau lagu itu datanya ada lengkap sama pihak YouTube-nya, maka kita bisa menghapus suara lagunya itu sendiri. Ya, jadi cukup suara lagu, jadi suara yang lain-lain tetap ada. Nah, ini karena buat mencontohkan kepada sahabat semua, terpaksa karena tidak ada pilihan, terpaksa saya hapus betul suaranya. Nah, jadi ya begini jadinya. Oke sahabat, demikian video singkat saya ini bagi teman-teman yang mempunyai channel YouTube. Ayo semangat, jangan risau ketika kita pergi suatu tempat dan ada kebetulan suara musik di sana, itu bisa kita hilangkan. Asal suara musik tersebut detailnya
diketahui oleh pihak YouTube. Oke sahabat, demikian video saya ini, semoga bermanfaat. Semangat terus bagi sesama kreator, sukses bagi sahabat semua dan juga saya di sini. Dan semoga kalau ini nggak kena, ini masih ada suara nih, kan ini muncul suaranya. Ini yang tidak kena ini. Jadi yang mana yang kena monetis tadi itu kena suaranya. Itu hilang suaranya dan suara lain pun hilang. Baik sahabat, demikian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.